warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Tempat kita belajar dan berbagi cerita yang penuh makna untuk masa depan yang lebih baik dan penuh inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan pengasuhan anak, yaitu peran orang tua dalam menumbuhkan budaya membaca di rumah. Kita semua sepakat bahwa membaca merupakan salah satu kunci utama keberhasilan belajar. Namun, membangun kebiasaan membaca tidak bisa dilakukan hanya di sekolah. Rumah menjadi lingkungan pertama dan utama yang sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan serta karakter anak, termasuk dalam menumbuhkan kecintaan terhadap membaca. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ibu Siti Nuryati, Sarjana Pendidikan, yang akan berbagi wawasan dan pengalaman mengenai bagaimana orang tua dapat menciptakan budaya membaca yang menyenangkan di rumah. Assalamualaikum Ibu, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami juga sangat senang Ibu bisa hadir di podcast kami. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan inspirasi bagi orang tua, guru, dan seluruh kawan Citas yang mendengarkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Nanda Jihan yang kemarin sudah meraih 2 penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan pada Duta Sahabat Buku dan juga Pustakawan Terbaik. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Masya Allah. Oke. Nah, bagaimana perasaan Ibu saat mendengar kabar Nanda Jihan mendapatkan 2 penghargaan sekaligus? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, yang pasti kami bersyukur karena Ananda sudah mewujudkan cita-citanya, karena memang Ananda dari kecil sangat suka membaca, hobinya membaca, dan kami orang tua pun selalu memfasilitasinya. Jadi ketika dapat kabar itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Nah, menurut Ibu, sejak kapan kebiasaan membaca itu dimulai sejak dini? Kami backgroundnya adalah orang pendidikan. Saya sendiri sebagai sarjana pendidikan dan abinya sendiri sebagai pustakawan, sarjana perpustakaan. Dan alhamdulillah kami memulai itu sejak dini karena kebiasaan kami membaca ketika mengandung anak-anak kecil itu pun kami selalu membaca. Kami bacakan cerita-cerita, dan anaknya ketika sudah bisa membaca sekitar umur 5 tahun, ini sudah mulai sangat menyukai membaca. Karena kami fasilitasi juga dengan buku seperti itu. Jadi buku yang bisa dibaca dengan pen seperti itu, Bun. Masya Allah. Nggih. Apa saja langkah sederhana yang Ibu lakukan untuk menumbuhkan minat membaca di rumah? Yang pasti di setiap pojok rumah ada buku. Masya Allah. Di kamar, dan karena kami memang sendiri sudah menyediakan pojok buku atau perpustakaan kecil gitu buat keluarga kami gitu. Nggih. Perpustakaan di rumah khusus untuk keluarganya. Masya Allah. Nah, menurut Ibu nih, seberapa pentingnya peran orang tua untuk membangun minat bacanya anak ini? Sangat besar perannya. Ketika anak melihat orang tuanya itu mencintai buku, otomatis anaknya akan mencontoh gitu. Karena apa? Orang tua ini sebagai role model utama dan ibu sebagai madrasah utama untuk seorang anak. Ketika ibunya hobinya joget, ya anaknya nanti pintarnya joget. Hobinya ngaji, insya Allah anaknya pintarnya ngaji. Hobinya baca, insya Allah dia akan mencontoh sosok ibunya adalah hobi membaca. Seperti itu. Insya Allah. Sangat penting ya peran orang tua ini. Nah, di tengah maraknya penggunaan gadget nih ya Bu ya, Masya Allah, yang sekarang hampir setiap anak itu punya. Nah,
Kalau menurut Ibu, nah bagaimana cara mengarahkan anak dengan gadget yang maraknya seperti sekarang, kemudian minat bacanya anak, gimana Ibu mengarahkannya? Ini pribadi untuk putra-putri kami, mereka tidak punya gadget pribadi. Masya Allah. Walaupun masnya sudah besar juga tidak punya gadget pribadi, kami tidak memfasilitasi. Hanya saja karena sekolah sekarang dituntut untuk memakai gadget, ya seperlunya saja mereka memakai gadget tersebut. Gitu. Berarti berdasarkan kebutuhan saja berarti tidak untuk selingan bermain, bahkan bosen mboten nggih. Alhamdulillah, luar biasa jenengan niki. Masya Allah. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam membiasakan anak membaca dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya ini ketika dia kepengen buku yang mana kami belum bisa membelikan. Contohnya di Gramet ini kan luar biasa harganya, Masya Allah. Nah itu tantangan terbesar kami. Akhirnya kami bawa anak-anak itu jalan ke mall. Yang penting kan jalan. Nah akhirnya mampirnya ke Gramedia. Dia lihat-lihat buku. Doa ya nak, nanti supaya kita bisa beli buku yang berjudul ini. Seperti itu. Dan itu tantangan terberat kami karena memang buku ini tidak murah harganya, yang buku-buku yang bagus itu tantangannya. Kalau untuk tantangan anak harus bisa rajin membaca, insya Allah sudah dari sananya mungkin untuk hobi membaca itu sudah melekat gitu. Sudah melekat insya Allah. Nah, menurut Ibu apa manfaat yang paling terlihat pada anak setelah memiliki kebiasaan membaca yang baik? Pasti prestasinya bagus. Karena apapun itu berasal dari membaca. Anak yang hobi membaca pasti akan rajin belajar. Anak yang rajin belajar insya Allah akan jadi anak yang berprestasi dan berwawasan. Karena apa? Terkadang di buku pelajaran itu tidak diajarkan. Akan tetapi ketika dia membaca seperti Sirah Nabawiyah itu, untuk pelajaran SKI Mbak Jian sendiri kadang, Mbak ini kamu bisa ini dari mana? Oh dari buku Sirah Nabawiyah yang di rumah, karena kami fasilitasi. Memang waktu itu ada buku Muhammad is my hero gitu, bacanya pakai pen. Nah jadi mungkin tadi ya Mbak Jihan juara kemarin telling story itu juga mungkin terbawa dari nada cara membacanya. Itu kan ada pen di ini ditaruh gitu berbunyi sendiri. Nah seperti itu. Jadi kami sangat memfasilitasi. Iya, jadi fasilitas di rumah itu sangat berpengaruh ya. Luar biasa pengorbanan kami. Memang Masya Allah. Nah, bagaimana peran sekolah dan perpustakaan dalam mendukung kebiasaan membaca yang sudah dibangun di rumah? Nah, ini yang saya syukuri ketika Mbak Jian masuk di Citas. Di situ ada pojok baca, ada perpustakaan yang benar-benar memfasilitasi, bahkan meminjam untuk dibawa pulang. Dan kabarnya sekarang boleh pinjam 2 hari atau gimana gitu. Ketika pinjam 1 hari, Mbak Jiannya mengeluh, belum selesai baca harus kembali. Bagaimana saya belajar gitu. Dan ketika sekarang programnya membaca pinjam 2 hari sepertinya itu Mbak Jian sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah akhirnya ketika habis dibaca dikembalikan, baca lagi seperti itu terus akhirnya. Jadi dikembalikan, pinjam lagi, dibawa ulang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, apa pesan dan motivasi Ibu bagi para orang tua yang ingin menumbuhkan budaya membaca di rumah tetapi belum tahu harus memulai dari mana? Terutama batasi gadget. Kalaupun pakai gadget, fasilitasi dengan buku-buku yang soft file. Sekarang sudah banyak, bahkan buku bergambar dengan sebuah cerita. Nah itu tidak masalah, karena memang jamnya sudah mengikuti. Akan tetapi durasi time-nya itu pun harus kita perhatikan, karena batas radiasi juga kan sangat berpengaruh nantinya. Dan akan tetapi nanti ketika ini kita bisa ajak ke jalan-jalan ke toko buku yang menarik seperti itu, insya Allah bisa akan menumbuhkan minat baca anak-anak seperti itu. Jadi buku yang berkarakter, yang ada gambarnya itu mungkin awal ya Maya. Awal untuk menumbuhkan anak-anak suka membaca. Oke. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Nah, terima kasih juga untuk seluruh kawan Citas yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Ingat ya, kawan Citas,
Membangun budaya membaca tidak harus dimulai dengan langkah yang besar. Kebiasaan sederhana seperti membaca cerita sebelum tidur, menyediakan waktu khusus untuk membaca bersama, atau memberi contoh gemar membaca dapat menjadi awal yang luar biasa bagi perkembangan anak. Rumah adalah sekolah pertama bagi anak dan orang tua adalah guru pertamanya. Ketika orang tua mampu menghadirkan lingkungan yang kaya akan literasi, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang gemar belajar, berpikir kritis, serta memiliki wawasan yang luas. Mari bersama-sama menjadikan membaca sebagai bagian dari budaya keluarga, karena dari rumah yang gemar membaca akan lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan setia menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih Ibu atas waktu dan inspirasinya yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada kawan Citas yang sudah menyimak. Saya mohon undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.